Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu kelima praktikum pemrograman komputer ini kita akan bahas modul keempat, yaitu tentang fungsi ini ya. Di sini tujuannya adalah untuk memahami tujuan pembuatan fungsi. Yang kedua adalah membuat program dengan menggunakan konsep fungsi. Jadi fungsi yang di sini adalah yang dimaksud seperti modul. Jadi kalau kita yang kemarin sebelum-sebelumnya itu mengcoding hanya di dalam fungsi utama aja atau main function ini ya, main. Tapi nanti kalau misalnya program yang kalian buat itu kompleks, nah itu akan sulit kalau untuk mengecek atau untuk membaca gitu ya, mana aja yang keliru atau mana yang punyanya bagian ini, mana yang punyanya bagian yang lain. Nah, akan lebih mudah kalau misalnya kalian membuat itu dalam sub-sub fungsi gitu. Jadi nanti di dalam fungsi main ini atau main function ada fungsi A, fungsi B, fungsi C. Kemudian di dalam fungsi C ada lagi fungsi C1, C2. Ini kalau misalnya program kalian kompleks ya. Jadi akan lebih mudah pengaturannya dibagi sub-sub seperti ini. Jadi nanti kalau ada yang keliru, oh ternyata ada di fungsi A, kita tinggal langsung menuju ke fungsi A tanpa harus nyari satu-satu lagi mana urutannya kayak gitu. Mungkin sebagai contoh kalau misalnya kalian punya kalkulator gitu ya, untuk membuat suatu program yang namanya kalkulator. Di dalam kalkulator itu kan ada macam-macam fungsinya, ada fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, kalau misalnya kalian jadikan satu div main function, itu akan jadi panjang, tidak apa ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian butuh sesuatu, semua keluar. Padahal harusnya kalau misalnya pakai function, kita mau keluarkan function A, misalnya pengurangan, ya ini aja yang bekerja, yang lain disimpan dulu di coding tanpa perlu dikeluarkan. Nah, kalau misalnya kita keluarkan di main function, ya semuanya bisa pakai apa namanya cout ya, yang lain nggak dikeluarkan, tapi kan tetap terproses, dan itu akhirnya juga membuat komputasi kalian lebih berat gitu. Jadi kalau misalnya pakai function ini dia kita save di situ. Nanti kalau mau butuh tinggal dipanggil aja. Nah, tinggal dipanggil. Jadi akhirnya bisa lebih efisien ya, lebih singkat dan juga memudahkan juga nantinya kalau misalnya untuk ngecek kesalahannya. Nah, di sini itu mungkin untuk tujuan pembuatan fungsi ya. Kemudian untuk yang selanjutnya membuat program dengan menggunakan konsep fungsi. Di sini ada dua macam cara. Yang pertama menggunakan return, yang kedua tanpa return ya. Jadi yang pertama ini tanpa return. Di sini kita lihat hasilnya. Kalau mau menggunakan atau membuat suatu sub function, ya, ini kita bisa pakai void kemudian jumlah. Nah, kemudian kita kasih variabelnya. Jadi variabelnya ini langsung ditulis di sini. Misalnya kita mau variabel X dan variabel Y itu bentuknya integer, atau kalian mau bentuk double atau bentuk float, itu terserah kalian, ditaruh di sini. Jadi langsung namanya kemudian variabel ini. Nanti format ini juga akan dipakai nanti untuk manggil functionnya. Jadi misalnya ini kita bikin satu function ya, function A misalnya. Jadi nanti bisa jadi ini functionnya bisa 5 atau berapa gitu ya. Nanti di in main kita tinggal kenalkan lagi apa namanya input dari user. Nah, misalnya A, B, kemudian kita kasih di sini, tinggal dipanggil. Jadi untuk manggilnya namanya tinggal ditulis aja sesuai dengan nama yang kita bikin di sini. Namanya jumlah ya kita kasih jumlah gitu ya. Kemudian variabelnya apa? Karena dia di sini ada dua, ya kalian harus tuliskan dua variabel di sini, variabel inputan. Nah, nanti akan menghitung dengan otomatis, dia sudah tahu kalau A ini adalah X, B ini adalah Y. Nah, tinggal kalian keluarkan jumlah sama dengan variabelnya di sini hasil. Nah, ini kalau kita nggak pakai return function, artinya kita harus nggak bisa langsung diklik jumlah seperti ini. Kita harus kasih di sini apa namanya rumusnya dulu, istilahnya kayak gitu ya, apa yang mau dipanggil, karena di sini untuk mengeluarkan penjumlahan X dan Y itu ada nama variabel di sini hasil, dan ini sini juga harus dikenalkan dulu di sebelumnya. Nah, nanti akan kita coba bedanya dengan return function atau tanpa return function gitu ya. Kalau yang dengan return ini kita nggak perlu tulis lagi hasil kayak gitu, nggak perlu. Kita cukup kasih return
Terus operasinya, misalnya penjumlahan atau pengurangan, ya itu kita tinggal ketik aja. Nah, untuk di sini lebih simpel sebenarnya, karena kita nggak perlu lagi bikin code tersendiri gitu ya untuk mengeluarkan hasilnya. Jadi langsung aja di sini jumlah AB-nya langsung dikeluarkan kayak gini, dia udah mau. Di sini lebih simpel, tapi nanti ada kasus tersendiri kalau misalnya kalian butuh di dalam satu sub function itu ada beberapa rumus gitu. Nanti kita coba ya. Yang pertama seperti biasa kita bikin dulu source-nya, jadi new source file. Kemudian kita coba dulu yang tanpa return value ya. Jadi kita coba dengan tanpa return value. Seperti biasa, pertama kita kasih include IOStream. Include IOStream. Kemudian biasanya juga using namespace std ya. Kemudian baru kita kasih yang di sini kita mau bikin void-nya atau subfunction-nya sebagai nama jumlah, misalnya void jumlah. Nah, ini kita butuh variabelnya adalah ini ada contohnya ya. Jadi ada misalnya jumlah dalam kurung x, y gitu. Jadi kita kasih mau integer mau float boleh. Kita kasih contoh sebagai contoh dulu ya, sesuai contoh integer x dan integer y. Nah, kemudian kita kasih kurung penutup. Nah, ini karena dia tanpa return value, jadi kita harus kasih variabel tambahan di sini untuk hasil misalnya. Variabel bisa kalian ganti namanya, terserah. Jadi ini untuk menjalankan proses x sama y mau diapain, mau dijumlah. Nah, jadi ada tambahan variabel hasil di sini. Kita harus kenalkan dulu hasil ini karena variabel, jadi harus dikenalkan bentuknya apa gitu. Mau integer, mau double, mau float, boleh diganti ya. Saya ikutin contoh dulu. Jadi kemudian baru kita, nah ini sub functionnya. Jadi ini function A misalnya, kita boleh kasih di sini kasih keterangan gitu ya, function A. Atau kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan fungsi A gitu ya, untuk keterangan aja. Kemudian baru kita seperti biasa masuk ke main functionnya. Jadi untuk program kita dijalankan. Jadi apapun yang akan dijalankan harus masuk di in main. Jadi kalau misalnya kita punya function di sini, nggak akan masalah gitu. Karena kalau selama dia nggak dipanggil di sini, dia nggak akan jalan. Jadi itulah kenapa butuhnya function, karena kalau misalnya kita taruh di semuanya di main function, pasti semuanya akan jalan ya. Padahal kita cuma butuh jumlah aja, nggak butuh kali, nggak butuh bagi kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kasih sub-sub seperti ini akan lebih menghemat coding juga, menghemat komputasi juga gitu ya. Nah, kita juga seperti biasa kita harus kenalkan variabel yang di dalam. Ini untuk user, misalnya user mau kita suruh kasih masukkan A dan B. Nah, di sini kita kasih cin. Oh, kita kasih keterangan dulu cout. Bilangan pertama atau inputkan bilangan pertama sama dengan gitu ya. Kemudian c input. Oh ya, di sini ada c. Ya benar, c input, kemudian A. Kemudian sama kayak gini tadi untuk bilangan kedua ya. Nah, saya kasih B, C inputnya. Oke, nah sekarang kita tinggal panggil void-nya atau function-nya. Kita mau ngitung A dan B ini dijumlahkan. Jadi kita tinggal ketik aja jumlah dalam kurung A, B. Nah, kemudian udah tampilkan cout-nya. Cout jumlah sama dengan gitu ya.
Kemudian kita tampilkan hasil, karena di sini untuk di dalam jumlah ini dia harus ngeran yang ini. Nah, untuk mengeluarkan hasilnya kita harus ketik hasil ini dulu. Hasil, kemudian titik koma. Oke, kita jalankan dulu, coba. Ini saya kasih contoh 4 strip 1. Ah, di sini ada yang keliru saya. Oh ya, titik koma ya, saya lupa. Di sini bukan gini ya, tapi titik koma. Oke, oke. Oke, dia mau di close dulu, kayak harus di save dulu ya. Oke, saya harus close dulu mungkin ini untuk karena dia crash. Saya save. Oke. Oke, saya close dulu ya ini ya. Sebentar, saya ini kadang-kadang C++ bisa kayak gini. Jadi kalau misalnya ada crash seperti ini, copy dulu filenya, kemudian close. Oke, close, baru kalian buka lagi. Open lah boleh. Nah, baru seperti ini. Kalau ini ada yang dia belum berhenti, belum berubah ya, kalian tinggal copy paste. Jadi yang terakhir kalian edit nggak hilang. Oke, saya jalankan lagi. Oh, dia mau nggak mau, masih nggak mau ya. Saya mungkin harus close dulu ini ya. Saya replace, coba mungkin. Oke, nggak ada masalah. Oke, udah jalan. Bilang pertama misalnya 2, 3. Nah, dia langsung keluar jumlah. Ini untuk contoh yang pertama. Mungkin saya langsung step ke next ke contoh 2 dulu. Bedanya kurang lebih sama kayak yang tadi. Boleh saya copy paste dari sini ya. Nanti tinggal saya edit. Nah, yang di sini kita edit pakai dengan return value. Nah, perubahannya di sini ada hanya di sini. Jadi di sini nggak perlu pakai variabel tambahan, kita langsung kasih return. Nah, di sini kita hapus hasilnya, integer hasilnya, karena dia langsung di sini. Nah, yang di sini untuk di return yang dengan return value dia nggak harus langsung ada baris tersendiri, dia langsung kayak gini aja mau. Oke, ini double. Nah, dia cuman kayak gini aja. Jadi secara codingnya lebih simple memang. Saya coba compile and run. Saya kasih contoh yang 4.2, 4 strip 2 ya. Oke, ini salah sebentar. In main. Oh ya, jadi di sini sama satu lagi yang beda di sini ya. Jadi di sini bukan void tapi in. Jadi cirinya kalau dengan return value, yang pertama dia pakai return, kemudian ininya integer, pakai int ya, in, kemudian baru namanya di sini sama, nggak masalah. Kemudian yang ketiga adalah dia langsung di sini tanpa ada variabel tambahan langsung dijalankan. Kalau yang tadi dia pakai void, kemudian ada tambahan variabel di sini, yang di terakhir di sini juga ada tambahan gitu ya. Jadi bedanya itu. Saya jalankan lagi. Nah, di sini kalau kita ketik yang tadi, hasilnya sama. Jadi nggak ada masalah di sini untuk perbedaan hasil, nggak ada gitu ya, cuman perbedaan coding aja.
Cuman di sini kalau misalnya kalian mau bikin di dalam jumlah ini misalnya ada tambahan lain gitu ya, misalnya ada mungkin ini bukan jumlah ya, saya ganti misalnya untuk kubus gitu. Nah, kubus misalnya, atau persegi lah ya, mungkin bukan kubus, persegi. Nah, di sini saya ganti persegi. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau ngetik lagi di dalamnya, ini mungkin keliling, terus kemudian kalian mau ngetik luas. Nah, untuk function dengan return value dia nggak bisa. Jadi kita harus ketikkan satu-satu, misalnya luas persegi gitu ya. Ya, baru di sini luas persegi. Kok luas keliling ya? Ya apa dulu, luas dulu. Luas persegi. Nah, ini kita ganti kali. Nah, kalau mau bikin layout dengan yang di sini luas gitu ya. Ini saya ganti inputkan bukan nggak apa-apa, ini anggap aja ini luas rusuknya ya, jadi rusuknya ada 2 misalnya, ini mungkin persegi panjang harusnya. Nah, kalau kalian mau bikin lagi untuk keliling, kalian harus bikin void tambahan gitu, copy paste, kemudian untuk keliling persegi kalian harus bikin satu lagi di sini dengan nama keliling. Nah, kayak gini, jadi ini baru di jumlah gitu ya. Ini contoh aja, misalnya ada luas banyak kali lebar, kalau keliling berarti harusnya panjang 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar gitu ya. 2 kali ini ditambah 2 kali lebar, misalnya kayak gini. Nah, kalian harus bikin dua function. Jadi di sini ada function B. Nah, kayak gini. Jadi di sini ada luas sama keliling. Kita coba run ya. Ada kurungnya, kurang. Oke, bilangan pertama mungkin maksudnya panjang gitu ya. Misalnya 3, kemudian 5. Nah, di sini luasnya 15. Oh iya, ini belum saya ganti. Di sini keliling ya. Terus saya kasih endline, belum saya kasih endline. Ini endline biar bagus, endline secara tampilan. Oke, misalnya 3, 5. Nah, di sini keliling dan luas. Oke. Nah, di sini bedanya kalau untuk yang tanpa return, kalian misalnya ini tadi sama persis kayak yang tadi ya. Saya bikin luas persegi, misalnya luas sama keliling. Di sini saya bisa cuman satu ini aja, persegi gitu. Kemudian saya kasih ini misalnya luas. Kemudian di sini keliling sama dengan 2 kali, saya copy aja ya. Nah, di sini tinggal saya ganti. Nah, di sini fungsinya saya ganti persegi misalnya. Kemudian yang di sini saya tinggal tampilkan. Ini luas, yang di sini keliling. Nah, oke. Yang di sini jangan lupa diganti luas sama keliling. Oke. Jadi ini bedanya, kalau misalnya yang dipakai return dia hanya satu function, ya satu rumus gitu ya. Kalau yang dengan tanpa return value
dia masih bisa di dalamnya, misalnya kalian mau bikin functionnya persegi untuk yang A, untuk yang function B nanti jajar genjang misalnya. Nah itu di dalamnya bisa beberapa rumus gitu ya. Kalau yang tadi di sini benar-benar satu function ya satu rumus gitu. Mungkin itu ada bedanya, tapi untuk hasilnya sama. Jadi ini gaya menulis aja, terserah kalian mau pakai yang mana. Ini kalau misalnya pakai yang tadi, hasilnya pun sama ya, nggak ada bedanya. Ini saya kasih inline sama biar rapi. Yang ini juga inline. Nah, untuk secara hasil ya nggak ada beda ya. Cuman cara menulis aja, suka yang mana, terserah kalian. Cuman harus bisa menjelaskan kalau pakai ini apa bedanya dengan yang ini ya. Jadi kalau yang ini dengan return value satu fungsi ya hanya bisa satu rumus. Nanti kalau mau bikin rumus yang lain harus bikin function yang kedua, function B-nya. Kemudian di sini lebih simple sebenarnya ya kalau pakai function ini ya, kalau pakai return value karena kita nggak harus menjalankan semua. Kalau kita tinggal misalnya usernya, misalnya kalian bikin pilih tombolnya, jadi nanti nomor 1 untuk luas, nomor 2 untuk keliling misalnya, usernya tinggal pilih luas aja gitu. Jadi nggak perlu semua di run. Jadi untuk secara komputasi di sini lebih ringan karena dia hanya merun yang dibutuhkan aja. Kalau yang di sini gitu dia klik luas persegi gitu ya, otomatis luas sama keliling langsung terhitung. Tapi dia lebih simple untuk menuliskan function karena bisa digabung antara rumus 1 dan rumus 2 gitu ya. Nanti kalau misalnya bikin function yang baru ya tinggal aja ketik misalnya untuk function B untuk jajar genjang. Nah, nanti tinggal dipilih, misalnya usernya milih persegi atau jajar genjang, mungkin di dalamnya ada kalau persegi langsung hitung luas dan keliling gitu. Jadi intinya bedanya hanya ada di situ, cara menuliskannya aja. Untuk hasilnya pasti sama gitu ya. Mungkin dari modul 4 ini nggak terlalu susah juga, sama kemarin kayak perulangan. Saya rasa simple konsepnya. Intinya ini function akan terus terpakai sampai nanti ya, sama kayak kemarin yang looping juga akan terus terpakai dimanapun kalian atau dimanapun kalian mengcoding, mau pakai C++, mau pakai MATLAB, mau pakai Python, konsepnya sama, pasti ada perulangan. Dan juga pasti untuk mensederhanakan atau merapikan tampilan, itu akan lebih bagus pakai function. Cuma nanti agak beda sedikit cara menuliskan function di tiap masing-masing interface. Misalnya kalau di C++ caranya pakai begini, kalau pakai MATLAB nanti ada lagi caranya, tapi konsepnya sama. Jadi nanti function itu akan jalan kalau dipanggil di sini gitu ya. Oke, mungkin sekian dari tutorial Prokom modul keempat ini. Mungkin tugasnya bisa sambil coba dikerjakan, nomor 1 dan nomor 2 mungkin hanya dipelajari, jadi mungkin bisa dijelaskan juga tambahan yang saya buat ini. Jadi kalau misalnya voidnya perbedaannya apa, kesamaannya apa, kemudian cara menuliskannya gimana gitu ya, nanti mungkin bisa dijelaskan di tugas. Kemudian mungkin ada tambahannya yang nomor 3 nomor 4 ini seperti yang tugas yang kemarin, cuman di sini diubah dalam bentuk tanpa return value sama return value gitu ya. Jadi nanti disuruh yang nomor 5 nih yang agak banyak gitu ya. Jadi di sini ada banyak prosedur, ada banyak function. Kalian disuruh bikin function sendiri. Ini mungkin tugasnya sama kayak tugas pertama kemarin, tugas di modul pertama, cuman di sini dipisahkan per functionnya. Ada function gaji pokok, function tunjangan, function persentase, potongan iuran, gaji bersih. Nah, untuk tampilannya diserahkan ke kalian. Jadi kalian mau pakai yang return value atau tanpa return value terserah kalian. Jadi nggak ada ketentuan di sini, hanya dijelaskan aja. Nanti kalau misalnya kalian mau tambah function kayak yang tadi saya bilang, usernya mau langsung inputkan 1 adalah gaji pokok, 2 jadi dia tinggal pilih opsinya gitu ya, nomor 1 atau nomor 2. Misalnya mau hitung gaji pokok nomor 1, oke tinggal ketik
nomor satu. Jadi kalian bisa gabungkan dengan yang sebelum-sebelumnya, pakai switch case misalnya, atau pakai if else misalnya. Boleh, terserah kalian gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.